Kembali lagi bersama saya, Mas Ae. Halo kaum gabuters, kali ini kita kupas tuntas film gangster dari Korea yang diperankan oleh Babang Madungsuk. Kalian pasti sudah tahu aktor satu ini dengan tinjuan mautnya. Oke, langsung saja. Seperti biasa sebelum kita mulai, siapkan kretek serasamu. Cekicot! Pada awal adegan, kita sudah diperlihatkan suasana kota yang gelap. Dua mobil saling menyalip sampai salah satu menabrak dari belakang dengan sengaja. Belum diketahui apa alasannya, bapak muda ini tidak terima. Dia mau foto bekas lecet-lecet itu buat klaim asuransi. Naas memang tak bisa dihindari, ternyata dia telah berurusan dengan orang yang salah. Seorang psikopat, tanpa basa-basi pria itu langsung membacok bapak muda ini sampai innalillah. Tidak ada yang bisa diperbuat kecuali menghadap sang ilahi. Keesokan paginya, kejadian itu sudah tersebar di seluruh media. Namun belakangan ini kasus pembunuhan semakin sering terjadi. Polisi muda ini sangat pemberani, berjiwa barbar, bernafsu sekali ingin menyelesaikan kasus ini untuk kenaikan pangkatnya. Tapi saat perjalanan menuju TKP, lalu lintas sangat padat, membuatnya gelisah kesabarannya setipis kulit bawang. Kebetulan sekali dia melihat preman-preman pasar, semua itu adalah anak buah bos mafia. Dia langsung mendatanginya bukan untuk mencari keributan, tapi untuk meminta bantuan agar diantar ke TKP pakai motor biar lebih cepat. Setelah melihat-lihat semua yang terjadi, polisi ini sangat yakin kasus ini adalah pembunuhan berantai. Setibanya di kantor, mereka mulai membicarakannya. Setiap anggota memberikan kesimpulan dan yang berbeda-beda, kecuali polisi yang satu ini. Dia meyakinkan pembunuhnya adalah orang yang sama dengan kasus sebelumnya, sambil memberikan penjelasan berdasarkan analisa yang dia miliki. Namun semua anggota tidak setuju dengannya, termasuk atasannya. Itu membuatnya kesal dan pergi begitu saja. Hari sudah malam, ketua mafia ini baru saja menyelesaikan pertemuan bisnis dengan rekannya. Anehnya, kali ini dia ingin pulang sendirian tanpa didampingi anak buahnya. Di tengah perjalanan, dia sedang menelpon. Tiba-tiba saja mobilnya ditabrak dari belakang sedangkan kondisi hujan di luar sangat deras. Dia turun melihat ke belakang mobilnya dan tidak mempermasalahkan itu, bahkan menyuruhnya pergi. Tapi apa yang terjadi? Benar sekali, semua itu hanyalah modus untuk membunuh. Sama dengan kejadian sebelumnya, langsung dibacok. Namun malam ini dia membacok ketua mafia. Ceritanya semakin menarik. Mereka beradu mekanik saling tikam-menikam. Pada akhirnya, psikopat ini kewalahan masuk ke mobilnya dan melarikan diri sambil menabrak ketua mafia hingga membuatnya tak sadarkan diri. Singkat cerita, dia dilarikan ke rumah sakit. Kondisinya sangat parah. Tubuh itu dilumuri oleh darah bekas tusukan. Sementara psikopat ini mengobati lukanya. Sudah larut malam, dia pun merasa lapar. Indomaret pun sudah tutup, apalagi Alfamaret. Namun dia menemukan kandang anjing. Tidak ada pilihan lain untuk disantap. Yummy. Pagi yang cerah, tampaknya ketua mafia sudah siuman sedang berbincang dengan bawahannya mengenai pelaku sadis itu. Lalu polisi muda datang menjenguknya untuk menanyai ciri-ciri pelakunya. 아이고, 죄송합니다. 내가 잡는 게 빠를 것 같은데. 진짜? Tapi ketua mafia tidak ingin polisi ikut campur karena dia sendiri yang akan menangkapnya. Makanya dia tidak memberikan keterangan. Polisi muda tidak putus asa, dia pergi mencari tanda-tanda. 야, 장동 수사가 Melihat mobil ketua mafia, ada bekas tabrakan persis seperti sebelumnya. Dia semakin yakin pelakunya adalah orang yang sama. 거기서 그 새끼 차를 찾았거든. Akhirnya mereka pun sepakat untuk kerjasama menangkap psikopat itu dengan kesepakatan tertentu. Lalu ketua memberikan sketsa wajah psikopat itu. Polisi muda mulai bentuk tim yang pro dengannya. Tanpa sepengetahuan atasannya, mereka menyusun rencana penangkapan dengan detail. Singkat cerita, polisi muda telah menemukan identitas psikopat itu dan memberitahu kepada ketua mafia, lalu mereka menyusun rencana bersama. 비슷한 놈이라도 봤다. 이쪽 형님들한테 신세.
Di saat polisi dan para preman sedang minum bersama, liputan berita RCTI melaporkan baru saja terjadi pembunuhan pada seorang gadis pelajar. Dan mereka langsung bergerak mencari motif pembunuhan. 애들 다 모아 빨리. 지나가는 차들도 다 확인해. Psikopat telah diintai di pinggir jalan saat dia hendak pulang. Di pertigaan jalan, mobilnya terpojok saling tabrak. Kondisi seperti itu masih sempat melarikan diri ke komplek warga. Di tengah pengejaran, asisten ketua dibacok dan tumbang dibuat oleh psikopat. Ketua mendengar kejadian itu dan mengikuti tetesan darah psikopat itu, hingga sampai ke ruangan karaoke yang berisi 3 wanita cantik bernyanyi ketakutan karena teman mereka sedang diancam. Ketua masuk menyergapnya. Masa kejayaan psikopat berakhir sampai di kamar mandi. Mukanya remuk bagai ayam penyet, ketua mafia berhasil mendapatkannya dan ingin menghajarnya bahkan membunuhnya. Sesampainya di gudang penebusan dosa, ketua meluapkan semua amarahnya dengan tamparan-tamparan cinta. Namanya juga psikopat, bagaikan iblis jahanam, tetap masih bisa tersenyum manis. Menganggap semua nyawa manusia adalah permainan seperti Mobile Legends. Saat ketua akan menebas kepalanya, tiba-tiba saja polisi muncul dari arah jarum jam, terobos tembok dan menabrak ketua mafia. 야, 그래 내가 경찰 아니냐? 피 같은 새가 뭐 국선 변호사를 붙여줄 것. Polisi muda ini ingin membawanya ke pengadilan dan dihukum sesuai hukum yang berlaku di Korea. Setibanya di kantor, dengan bangganya dia menunjukkan kemenangan ke teman semua. Malam itu, dia sudah menjadi pahlawan yang dikagumi. Sebagai stasiun TV balapan, liputan berita TV One langsung menyiarkan berita itu untuk memperoleh cuan bahwa polisi telah menangkap pelaku pembunuhan misterius ini selamanya. Saat proses persidangan di ruangan pengadilan, terlihat penuntut umum menunjukkan barang bukti, namun pengacara terdakwa mengatakan bahwa itu tidak menjadi bukti yang kuat. Setelah perdebatan berlangsung lama, tak ada satupun bukti yang kuat. Sampai akhirnya saksi mata satu-satunya yang berhasil lolos dari maut sekaligus korban pembunuhan muncul bagaikan Superman. Ketua mafia membuka bajunya dan menjelaskan kronologinya lalu menunjukkan bukti bekas tikaman pada dada kirinya. Dia menjelaskan mereka saling tusuk-menusuk pada malam itu. Untuk memperkuat bukti, ketua mafia menyuruh agar membuka baju terdakwa. Dia juga telah menusuk dada kirinya, dan benar saja terdakwa terbukti melakukan tindakan kekerasan. Tapi ketua mafia pun akan ditahan karena telah melakukan tindakan kejahatan selama ini. Jauh sebelumnya, ketua sudah sepakat dengan polisi muda akan dihukum setelah penangkapan selesai dengan satu syarat. Tak lama kemudian, polisi muda beserta kawan-kawan dilantik kenaikan pangkat karena telah menyelesaikan kasus ini. Usahanya dan kerja kerasnya tidak menjadi sia-sia. Seminggu kemudian, para tahanan tunduk hormat ke arah mobil van di depan. Ternyata sosok ketua mafia turun dengan gagahnya sambil melemparkan senyuman manis ke arah pria yang duduk dengan tenang sambil membaca buku harian si boy. Yang ternyata itu adalah psikopat sadis. Ketua masih belum puas dengannya sampai dia benar-benar hilang dari muka bumi ini. Saat sore hari, psikopat itu sedang mandi agar bersih dari daki-daki jalanan dan itu menjadi mandi terakhirnya. Tamat! Ending yang sangat puas. Coba kasih rating berapa film ini di komentar ya Rebahaners, agar kita kirim ke produsernya langsung. Terima kasih arigato gozaimasu ka desu ka.